malam, Bapak. Di sini juga saya sapa dulu narasumber kita, Budi Santoso, Bapak Wayan Puspa. Di sini kita akan bahas Zoom Meet pada malam hari ini, solusi untuk petani singkong di Lampung. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pada malam hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Marilah kita mulai Zoom pada malam hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Untuk selanjutnya saya mohon untuk di-off-kan mic-nya dulu karena akan menyanyikan bersama-sama lagu Indonesia Raya. Kepada Pak Ali Akbar, silakan. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu
selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah pandunya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Drop HP-nya. Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Jausal, menegaskan tengah merampungkan regulasi agar petani singkong memperoleh kepastian harga dan perlindungan hukum. Gubernur menyebut pihaknya tengah menyiapkan peraturan gubernur. Pergub relevan dibuat dalam waktu dekat berbeda kalau Perda membutuhkan waktu lama. Proses penyusunan dilakukan secara intensif oleh tim Pemprov. Pihaknya berharap pergub yang nanti terbit memiliki kekuatan hukum yang tegas dan ditaati seluruh pihak yang terlibat dalam tata niaga singkong. Pada intinya jangan sampai regulasi ini hanya formalitas, harus kuat dan dijalankan, bukan cuma jadi dokumen. Terkait nilai harga acuan, Birza menyebut kemungkinan besar akan mengacu pada usulan kementerian, yakni Rp1.350 per kilogram dengan potongan kadar air sebesar 15%. Angkanya kemungkinan ikut yang disampaikan Menteri Pertanian. Gubernur menambahkan Pemprov juga memperhitungkan struktur biaya dari hulu ke hilir, termasuk harga pokok produk di tingkat petani, distribusi, hingga margin industri. Regulasi ini nantinya juga akan mengatur kesetaraan antara harga lapak dan pabrik. Hal ini untuk melindungi petani juga agar tidak ada permasalahan harga di lapangan. Mirza menegaskan pergub disusun dengan kajian menyeluruh secara hati-hati dengan kajian mendalam agar sesuai dengan aturan yang berlaku. Memang sesuai dengan surat dari kementerian bahwa pemerintah daerah harus membuat harga acuan pembelian. Nah, harga acuan pembelian ini kita akan keluarkan, tapi harus ada regulasi di atasnya. Kami lihat regulasi ini kan dua saja kalau di daerah, Perda atau Pergub. Untuk melakukan Perda sangat lama, jadi kita harus membuat Pergub. Nah, kami maraton sedang memperkuat bagaimana Pergub ini bisa cepat, harus bisa dikeluarkan. Tapi intinya gini, kita ingin ketika pergub sudah keluar, jangan pergubnya nggak diikuti. Maka saya ingin pergub ini bersifat kuat, tegas gitu. Diketahui Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman telah menerbitkan SK nomor B-133-120,1/M-M-10/2025 per 3 Oktober 2025 yang memberikan kewenangan penetapan HAP ubi kayu kepada pemerintah daerah. Jenny Pratika Surya melaporkan. Baik, terima kasih Pak Ali Akbar. Selanjutnya, perkenalkan saya dulu. Saya sebagai host pada malam hari ini. Saya akan membacakan tab by tab atau susunan acara. Pertama, pembukaan yang sudah kita lakukan. Dan kedua, akan disampaikan sambutan dari Ketua JPPN Pak Asrat Tanjung. Yang ketiga, eh, penyampaian materi atau narasumber kita dari kedua narasumber kita, Bapak Budi Santoso dan juga Bapak Wayan Puspa. Dan selanjutnya saya serahkan, sebelum saya serahkan kepada moderator kita Bapak Santia Mersilalahi, saya serahkan waktu dan tempatnya kepada pimpinan Ketua Umum Jaringan Petani Pesantren Nusantara, kepada Bapak Asrat Tanjung, kami persilahkan. Putus ya, Bang?
Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Sudarti yang saya hormati, Gus, DPN, JPPN, dan para audien yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, ini momentum untuk melihat sebenarnya apa sih yang terjadi pasca terbitnya Pergub Lampung mengenai singkong. Memang ini sudah pernah kita angkat di JPPN mengenai singkong ini. Pada saat itu kita undang dari petani dan sekaligus juga dari perusahaan. Dan ada satu yang menarik dari situ. Yang pertama adalah lebih murah tepung tapioka impor daripada tepung tapioka produksi dalam negeri. Tapi yang anehnya impornya tetap jalan, kemudian petani dengan pabriknya itu dibikin ya kurang harmonis. Nah ini yang tadi saya diskusi banyak dengan Pak Santi Amer. Artinya JPN harus mendorong bagaimana pemerintah komitmen menghentikan impornya tapioka sehingga produksi dalam negeri tapioka itu bisa betul-betul berjalan dengan baik. Nah, nanti saya minta kepada bapak-bapak petani dari Lampung Tengah ataupun Lampung Timur dan sekitarnya, kita malam ini menginventarisir dulu apa sih sebenarnya masalah yang terjadi. Kami juga di JPPN apa masalah yang ada di tingkat petani. Sehingga nanti rumusan pada malam hari ini bisa nanti kita evaluasi Pak Santi Amer dan kita suarakan nanti baik itu di pemerintahan. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Asra Tanjung selaku Ketua JPPN Jaringan Petani Nusantara. Selanjutnya saya persilahkan untuk Bapak Insinyur Santi Amer Silalahi selaku Jubir JPPN untuk memimpin Zoom Meet pada malam hari ini. Kepada beliau, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Darti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, pada malam hari ini saya berterima kasih saudara-saudara kita yang mewakili petani dari Lampung, Pak Budi Santoso Sampawayan, ya sudah menyempatkan diri bergabung dengan kita. Mungkin yang lain juga menyusul. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Kendala dalam artian untuk masuk ke dalam Zoom ini gitu ya, kadang-kadang susah itu ya, kita harapkan. Jadi Pak Wayan sama Pak Budi, eh, seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum JPPN tadi, bahwa masalah ini sebenarnya sudah pernah diangkat oleh JPPN, ya, sudah pernah. Dan kita sudah mengidentifikasi masalahnya itu bukan masalah di Lampung saja, juga ada pengaruh dari kebijakan pemerintah, itu masalah impor. Tetapi itu adalah satu hal. Nah, kita ingin mengetahui situasi sebenarnya di lapangan sana, di lapangan itu maksud saya di Lampung. Seperti kita ketahui, Bapak Ibu, Lampung ini adalah penghasil singkong ya. 30% dari kebutuhan singkong dan produk turunannya di Indonesia ini adalah dari Lampung. Mungkin sudah naik di 40 atau 50%. Nah, jadi tujuan kita Pak Budi Santoso sama Pak Wayan, kita ingin mendengar langsung dari Bapak berdua apa yang sedang terjadi di sana. Pasca diterbitkannya Pergub atau surat keputusan gubernur. Ya, nah, ini perlu juga penjelasan Pergub atau surat keputusan. Itu dua hal yang berbeda ya. Kalau Pergub itu ya dia bisa mengatur di luar daripada kegubernurannya, Pergub. Tetapi kalau SKEP, surat keputusan gubernur itu adalah di internal daripada instansi gubernur, termasuk sampai ke bupati. Jadi kalau keputusan dipakai mengatur masalah singkong ini adalah sesuatu yang kurang pas. Ya,
tolong dipahami ini ya, kedudukan surat keputusan dengan peraturan berbeda itu. Kalau skep arahnya ke internal, kalau peraturan boleh keluar. Dalam artian di luar daripada gubernur. Jadi masalah petani apa segala macam itu peraturan. Tetapi kalau kenyataannya ini adalah skep, terus mengatur masalah pertanian atau apa saya nggak tahu. Kita ingin dengar dulu nanti dari teman-teman dari Lampung ini. Jadi ini tidak perlu pakai presentasi-presentasi Pak Wayan sama Pak Budi. Tolong Pak Budi cerita apa yang sebenarnya terjadi terhadap petani singkong di Lampung. Saya melihat tadi video, kalau video itu kan masalah penerbitan ya, dia bilang pergub gubernur. Tapi apa pergub? Tapi ada saya lihat itu berita di sana itu truk itu berantri itu. Antri di depan pabrik, pabriknya nggak buka-buka gitu. Kenapa nggak buka? Itu kan kita tanda tanya. Kemudian ada juga kita lihat itu, saya lihat video itu kebun singkong itu dibakar itu. Singkongnya dibakar karena untuk apa katanya? Kasihan kan petani ya. Nah, silakan Pak Budi Santoso menyampaikan apa fakta yang terjadi di lapangan. Jadi apa adanya Pak ya? Apa adanya ini petani begini-begini, jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurang. Supaya kita ingin, seperti yang dikatakan Pak Hasrat tadi, kita pengen ini ada apa ini, sehingga kita nanti dari JPPN bisa memberikan saran supaya petani ini, kalau nggak salah sekarang petaninya panen Pak ya? Atau udah panen atau panen raya ini? Belum, Pak Sudah Budi. panen, Pak. Nah, ya, jadi jangan terlalu lama kan. Silakan Pak Budi, apa sebenarnya yang terjadi di lapangan sana terhadap petani singkong? Apa yang mereka alami? Nanti sesudah Pak Budi disusul oleh Pak Wayan. Silakan Pak ya, mungkin Pak Wayan sama Pak Budi, apakah dari kabupaten yang sama atau kabupaten yang berbeda? Mudah-mudahan dari kabupaten yang berbeda. Tetapi kalaupun dari kabupaten yang sama, kecamatan berbeda nggak apa-apa. Silakan Pak Budi. Oke, dari Pak Wayan dulu aja, Pak Wayan. Ya, monggo Pak Wayan, silakan. Ya, sebentar. Oke, ngopi juga nggak apa-apa Pak, sambil ngopi, santai aja. Ya, Hmm. Tadi nyari sinyal, sinyalnya susah. Oh, ya, ya, Hujan, mendung. ya, ya. Ya, halo. Hmm. Diem-diem baik nih. Hmm. Lagi persiapan Pak Wayannya. Silakan Pak Wayan. Masih cari posisi yang Gimana bagus. nih, Pak? Silakan Pak. Kami ini ingin mendengar fakta atau keadaan sebenarnya di Lampung itu atau di wilayah Bapak tentang petani singkong ini. Apa yang mereka alami sekarang gitu ya. Dan kalau saya lihat kan videonya ada truk berisi muatan singkong antri di depan pabrik tapi pabriknya nggak jalan. Ada juga itu petani membakar itu Singkong. singkongnya di Hmm. kebun gitu. Mungkin karena kecewa buat apa gitu kan. Apakah betul atau tidak itu? Ini salah satu contoh. Tolong kita dijelaskan Pak. Terima kasih Pak Wayan. Silakan Pak. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan buat kami. Kami sebagai petani yang di Lampung, khususnya di Lampung Tengah. Nah, untuk kita berbicara masalah singkong yang jelas. Nah, masalah singkong di Lampung ini kan pasca panen raya di bulan 11 sampai bulan 12 sampai bulan 1 lah. Nah, permasalahan di lapangan itu kan pabrik tutup, artinya tutup itu serentak. Jadi masalah apa kami tidak tahu, apa masalah pergub kami juga nggak tahu, kami orang awam sebagai petani juga merasa bingung adanya masalah seperti ini sehingga kami sebagai petani tidak bisa panen karena pabrik tutup. Nah, yang jadi masalah petani yang terbesar sekarang ini pasca musim hujan, Pak, di Lampung. Nah, ini kan pabrik ini udah tutup
sekitar di angka 15 hari dari tanggal 10 sampai sekarang, Pak. 13 harian. Belum ada, belum ada titik terang. Masalahnya apa? Kami tidak tahu. Nah, kami berharap sebagai petani sehingga perusahaan itu cepat bisa buka kembali, bisa menerima barang petani, dan kami juga bisa panen barang kami yang di lapangan. Karena yang sudah terjadi hari ini, singkong pada kebanjiran, Pak. Karena curah hujannya tinggi, setiap malam hujan. Nah, yang kami takutkan kalau memang ini sampai berlarut-larut sampai 1 bulan ataukah 2 bulan, nah ini nasib petani mau jadi apa? Sedangkan petani di sini banyak menggantungkan di petani singkong. Banyak kebutuhan yang digunakan di petani singkong ini. Untuk anak sekolah, untuk makan, bahkan banyak pekerja-pekerja yang menganggur. Seperti kuli, seperti jasa angkut, itu banyak yang menganggur. Nah, jangan sampai nanti ke depan terjadinya ketimpangan ekonomi sehingga menjadi banyak kriminal, pencurian, kan itu. Makanya kami sebagai petani mohon bantuannya kepada Bapak untuk menyalurkan aspirasi kami. Mudah-mudahan perusahaan cepat buka sebagaimana mestinya, harga ataukah potongan berpihak kepada petani dan juga perusahaan tidak rugi. Cuman itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Ya, ini kalau petani ini ngomong singkat ya, tapi berisi semua. Setiap kata-katanya ada artinya gitu. JPPN suka itu. Bahasa petani begitu. Jadi intinya gini Pak ya, pabrik tutup sudah 15 hari. Di sana musim hujan. Petani Ya, sekarang Ya. tidak berdaya apa-apa. Terus juga yang lain-lain terpengaruh gitu ya, mau buruh, angkutan dan sebagainya gitu ya. Jadi stop gitu ya. kan. Apa penyebabnya nggak ngerti nih petani, ada apa masalah apa ini? Jadi meraba-raba ini petani. Silakan Pak Ya. Budi, mungkin ada yang ditambah Pak Budi sebelum kita nanti teman-teman berdiskusi atau memberi masukan ya, atau kita tampung seperti yang dikatakan ketua tadi. Jadi betul-betul data yang kita dengar ini adalah fakta yang terjadi di lapangan. Ya, walaupun kita ada tahu informasi, kita mau memvalidasi melalui Bapak berdua dan petani singkong di Lampung. Silakan Pak Budi. Terima kasih atas waktunya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kita semua. Ini saya mau menyampaikan apa yang terjadi di lingkungan saya, khususnya saya kan di Lampung Tengah, untuk di wilayah Rumbia saya, Pak. Jadi ya sebenarnya nggak jauh beda apa yang disampaikan dengan Pak Wayan tadi, sama. Jadi jeritan petani itu sama. Kala pasca panen raya itu dimulai di bulan 10 kayaknya itu. Cuman kalau kegaduhan ini udah hampir 1 tahun sih, khususnya untuk singkong. Nah ini kan bagi petani yang menengah ke bawah, itu kan mereka kebanyakan udah mau berganti tanaman. Ada yang mau tanam padi, ada yang mau tanam jagung. Terus sementara singkongnya belum bisa dicabut. Karena apa? Karena pabrik pada tutup semua. Jadi nggak ada yang mau beli singkong. Kita salurkan ke gaplek, nggak ketampung. Karena kapasitas gaplek mungkin di angka 50 sampai 60 ton per 2 hari sekali itu. Nah, dampak dari itu luar biasa itu Pak dampaknya. Karena di sini banyak kaum buruh yang menggantungkan pekerjaan itu dari singkong itu tadi. Dikala petani bisa menjual singkong, kaum buruh bisa bekerja. Cuman dikala petani tidak bisa jual singkong, ya nggak ada lagi yang dikerjain itu. Dampaknya di sopir, terus mereka yang punya bajak, itu kan harusnya kalau lahannya udah kosong, itu kan perlu pembajakan ataukah pengolahan tanah. Nah, tapi di sini lahannya belum kosong, jadi nggak ada yang diolah. Itu. Jadi dampak dari petani belum bisa jual singkong itu sangat luar biasa. Harapan kami
eh, untuk Bapak untuk bisa membantu mencarikan solusi ya secepat mungkin. Ini kalau dikatakan darurat, darurat karena curah hujan cukup tinggi di sini, Pak. Hampir tiap hari hujan, tiap malam hujan. Itu. Jadi banyak singkong yang takutnya kerendam air terus nanti busuk, akhirnya petani rugi karena tidak bisa dipanen. Itu. Jadi dampak sosialnya luar biasa. Bukan di kalangan petani aja, di pekerja, buruh, terus ada sebagian peternak yang mengandalkan daun singkongnya itu, kalau ada yang nyabut singkong, itu terkena dampaknya semua. Ya mungkin itu aja Pak yang bisa saya sampaikan. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Budi. Jadi kita ya teman-teman sekalian juga boleh nanti tanya jawab karena kita pada malam hari ini intinya adalah mau mengumpulkan informasi sekaligus memvalidasi atau verifikasi informasi yang sudah ada di pikiran kita di JPPN ini. Apakah betul informasi yang dimiliki JPPN ini sama dengan fakta di lapangan? Jadi kesimpulannya fakta di lapangan adalah pertama, secara iklim di sana sedang musim hujan terus-menerus. Yang kemudian yang kedua adalah ada mungkin akan panen raya mulai November, Desember, dan Januari. Ketiga adalah pabrik tutup. Ya Pabrik itu. tutup sejak tanggal 10 katanya. Kalau nggak salah, saya searching di Google ya. Itu masalah apa Provinsi Lampung, Perda dan ininya, SK-nya dan lain segala macam. Saya lihat itu ada SK Gubernur yang dikeluarkan pada tanggal 10 November yang mengatur harga harga apa itu menetapkan harga singkong itu 1.350 kalau nggak salah ya. Ya Pak ya. Ya betul. Ya, ini saya 1.350 itu dengan per kilogram dengan rapaksi maksimal 15% ya. Nah ini 1.350 dengan rapaksi maksimal 15% dan itu harga di mana? Menetapkan harga acuan pembelian ubi kayu di Provinsi Lampung yang diterima di tingkat industri dan lapak. Nah, apakah ini harga di tempat industri atau harga di ini? Kalau saya baca ini SK-nya ini di tingkat industri, berarti di gudang atau di tempat pabriknya lah. Harganya itu Ya. 1.350. Betul Pak ya? Gitu Pak ya? Betul. Oke, jadi dengan rapaksi 15%. Nah, permasalahannya sekarang adalah apa dengan harga demikian pabrik itu kompetitif atau tidak? Ya, jadi ini yang perlu kita diskusikan Bapak Ibu. Dan kalau mau tanya misalnya di Lampung Timur itu berapa ribu hektar itu lahan dan per hektar berapa ton kan bisa kita perhitungkan ya gitu. Dan itu kalau busuk semua atau 80 atau 70% yang tanggung jawab siapa? Karena pabrik tidak mau rugi kan. Ya. Undang-undang perseroan Bapak Ibu menetapkan tujuan daripada perseroan itu dibentuk adalah untuk mencetak untung. Itu undang-undang itu. Jadi kalau misalnya perseroan menghentikan operasionalnya kalau hitungannya rugi itu hak dia. Karena kami ini mendirikan perusahaan bukan untuk rugi tapi untuk untung. Dan itu dijamin undang-undang. Jadi kita nggak bisa salahkan pabrik itu kan. Salah. Nah, cuma betul nggak begitu kalau dibeli harga begitu dia rugi atau tidak kan? Nah ini perlu. Tapi atau mungkin dia untung. Tetapi kalau harga jualnya sekian, lah harga jual nggak bisa sekian karena ada dari impor. Nah ini baik petani, baik ke pabrik, ya sama-sama sempoyongan ini. Ya. Sempoyongan gara-gara misalnya ada peraturan dari pusat impor itu. Ah ini yang ingin kita nanti dengan Ketua JPPN bagaimana nih merumuskan ya, membantu petani dan pabrik. Saya pikir begitu ya. Teman-teman yang mau bertanya silakan. Ini Pak Anwar ya, Anwar Giringan ini. Pak Anwar, Dari Lampung Timur, Pak. ah, yang kita jumpa itu ya, Pak Anwar. Oh iya, Pak. Sehat ya? Betul. Iya, Alhamdulillah sehat Pak ya. Dari siap. Lampung mana Pak? Lampung Timur, Pak. Oh, Lampung Timur. Pabrik di sana tutup juga Pak ya? Kalau singkong, ya ada yang Tutup ya? tutup, yang pas di ini di Sekampung Mudik itu tutup. Hmm. Atau ada yang sebentar tutup, buka terus tutup, Pak. Gara-gara ada sesuatu penyebabnya. Boleh tahu, Pak Anwar? Saya dengar-dengar kabar ada begitu.
kurang jelas nih Pak saya. Oh gitu ya, di daerah Ya. Bapak ya. Mungkin nanti Pak Budi sama Pak Wayan bisa cerita lah. Saya dengar-dengar kabar ada pabrik yang mencoba membuka, yang menerima singkong ya. Tapi entah bagaimana kemudian tutup. Apakah ada tekanan atau apa kita nggak tahu. Nah, Nggak tahu. begitu itulah situasinya teman-teman ya di Lampung sana. Silakan mungkin ada teman-teman yang bertanya atau memberikan masukan silakan untuk tujuannya membantu para petani ini ya. Karena ini musim panen masuk musim raya panen raya, kasihan mereka. Nah, kasihan. Di Lampung itu ada berapa pabrik, Pak? Seluruh Lampung. Halo Pak. Itu kalau nggak salah sekitar 70-an. Itu total kapasitasnya tahu nggak? Nggak tahu ya. Kalau kapasitas kurang paham ya. Oke, Cuman oke, ya nggak apa-apa. itu. Oke, nggak apa-apa. Silakan teman-teman yang mau tanya, silakan atau mungkin ketum DPPN dulu, silakan memberikan apa komentar. Ketum Pak Asrat, mungkin Anda memberi tanggapan dengan situasi yang mereka hadapi ini petani secara umum. Mungkin saya bisa nambahkan. Oke, monggo. Pak Sukirno ya? Ya, Pak Sukirno saya, Pak. Monggo, monggo. Gimana Pak kabarnya, Pak Santemar? Oke, jadi kebetulan ini narasumbernya kawan-kawan saya juga. Eh, jadi satu daerah juga, tapi lain kecamatan. Saya menambahkan bahwasanya memang terjadi gonjang-ganjingnya harga dari singkong itu sangat luar biasa dampaknya. Memang benar yang dikatakan beliau-beliau narasumber tadi. Jadi saya menambahkan bahwasanya mungkin 1 bulan kemarin itu memang Pak harga 1.350 itu mendapatkan petani itu potongan sekitar 40-50%. Dan mungkin setengah bulan kemarin juga sudah ada pergub dari Bapak Gubernur yang tadi disampaikan. Itu sekarang ada memang pabrik itu buka tutup ya, kendala apa kita tidak tahu. Kalau yang pernah buka itu yang sudah petani menjual ke pabrik, potongan memang 15%, terus harga 1.350. Tapi di timbangan dia ngambilnya. Satu mobil bisa sampai 1-2 ton. Itu fakta yang terjadi karena tetangga saya baru saja cerita bahwasanya begitu yang ada di lapangan. Jadi pabrik-pabrik sekarang ini nggak tahu juga informasinya, tapi masih ada juga 1-2 yang membuka, tapi ngantrinya kan luar biasa. Dan itu ada permainan, ada beberapa pabrik itu juga ada permain ketika ngantri, kalau tidak bayar sekian nanti bisa berhari-hari, itu juga ada terjadi di sini. Jadi petani ya pasrah, artinya berapapun harganya yang dimuatkan oleh si pengangkut, ya kami terima gitu loh. Karena ya dengan kondisi yang tadi yang disampaikan oleh narasumber bahwasanya memang hujan itu luar biasa, dampaknya ketika mau dicabut juga sekarang ini jabut pun susah. Angkutan mobil itu juga nggak mau, takut nanti di lahan juga ada kendala. Nah di situ. Mudah-mudahan dengan adanya fakta-fakta di lapangan ini nanti DPPN bisa berperan aktif. Saya juga petani jagung, juga petani singkong juga. Ya masih ada, saya juga punya singkong, tapi ya nggak bisa keluar. Ya itu tadi, karena kendala jalan yang
luar biasa dengan iklim yang banyak hujan tadi. Mungkin itu Pak Siantemer yang bisa saya tambahkan. Monggo, silakan dilanjut kawan-kawan semuanya. Matur suwun Pak Sukirno, matur suwun ini atas tambahan informasinya. Jadi lebih banyak informasi diperoleh oleh JPPN, informasi yang benar dan faktual, ya fakta di lapangan akan memudahkan juga nanti JPPN untuk bagaimana berkontribusi lah ya, berkontribusi membantu kesulitan ataupun masalah yang dihadapi para petani pada umumnya, juga tentunya pabrik ya. Jadi Bapak Ibu, seperti Bapak Ibu ketahui, izinkan saya menyampaikan JPPN itu apa itu. JPPN adalah Jaringan Petani Persada Nusantara. Fungsinya tiga ya, fungsinya tiga. Pertama mengedukasi, yang kedua adalah memfasilitasi, yang ketiga adalah masalah regulasi. Nah, ini adalah salah satu fungsi yang dijalankan oleh JPPN, memfasilitasi ya masalah-masalah yang dihadapi oleh petani, termasuk petani singkong nanti yang mungkin akan kami rumuskan dan disampaikan kepada pemerintah. Tetapi juga sekarang ini yang penting adalah bagaimana menurut teman-teman dalam panen raya ini yang sudah di depan mata ini, bagaimana supaya ini petani bisa menjual singkong itu. Nah, satu-satunya cara kan ya pabrik harus buka. Lah, kenapa ini pabrik tidak buka atau kenapa tutup? Ada apa gitu kan? Itu kita menjadi tanda tanya gitu. Sepertinya mereka itu takut atau memang mereka apa namanya itu protes atau apa ya? Tapi protes dengan cara menutup. Ya, wah ini kalau harga sekian ini kita nggak mampu. Nah, yang menetapkan itu apakah memang petani atau oleh gubernur? Apakah dalam rapat itu gubernur menyertakan petani ya kita nggak tahu lah. Ya, tetapi yang jelas itu motif gubernur bagus, tetapi dampaknya kepada pabrik ini juga lebih baik berhenti daripada kita rugi. Kan gitu. Jadi Ya, perusahaan ini adalah para pemegang saham di situ, Pak. Pemegang saham bilang berhenti daripada rugi. Nah, ini hak mereka itu nggak boleh dilarang. Nah, jadi ini teman-teman adalah apa namanya buah si malakama ya bagi petani. Jadi oh ini dampaknya luar biasa ini ya, bukan hanya petani, buruh juga, angkutan luar juga, biasa. ya. Kalau pabrik, karyawan juga. Kalau dari sisi pendapatan APBD, pajak juga pasti turun. Ya, pajak pasti turun itu APBD karena mereka kan harus bayar pajak. Kalau perusahaan rugi mana boleh nggak bayar pajak dia mau bayar dari mana? Nah, artinya apa ini semua dirugikan dengan situasi ini, tidak ada diuntungkan. Ya kan? Ini juga nanti tugas daripada JPWN meyakinkan itu Menteri Pertanian hal-hal yang begini ya terlalu apa namanya kita bilang ya terlalu dalam mengurusi intervensi harga. Kalau secara makroekonomi intervensi harga oleh pemerintah itu sebenarnya kurang pas. Dia harus mengatur regulasi. Jadi harus diserahkan kepada mekanisme pasar, tetapi tidak boleh saling makan gitu. Itu peranan pemerintah, ya. Tidak boleh dia menentukan A, B sehingga satu pihak beruntung, pihak lain buntung gitu kan. Harus sama-sama untung. Yang jelas bukan sama-sama buntung gitu. Harus sama-sama untung. Jadi silakan teman-teman mungkin memberikan masukan atau tambahan informasi yang kami butuhkan. Ini Anwar ini teman kita ini dari Lampung Lampung Timur ini ya, beliau ini Anwar ini. Mungkin Pak Anwar bisa tambah, Pak Anwar silakan Pak. Pak Anwar. Atau mungkin ada yang lain, silakan. Yang dari pengalaman yang lain-lain, silakan Pak. Kalau Pak Ruben Tambunan ini dari Tapanuli Utara dia. Masalah jalan dia ini sekarang. Ada yang lain mau tambahkan? Izin Pak, Ya, Pak silakan. mohon maaf Pak, belum bisa mengirimkan merah. Saya lagi ngupas jagung soalnya Pak. Saya mau menanyakan Pak tentang petani singkong ya Pak ya. Tentang kadar apinya Pak. Apakah berpengaruh Pak dengan harga singkongnya terkait saya pernah mengikuti katanya kalau kadar apinya rendah atau tidak standar harganya dipermasalahkan oleh pabrik gitu Pak, kan tidak diterima gitu. Itu yang saya ikuti ya Pak ya beberapa waktu kemarin, dan saya pernah juga dengar tempat juga harganya 800 perak per
kilogramnya gitu Pak. Itu aja sih Pak yang mau saya tanyakan. Terima kasih Pak. Silakan Pak Wayan atau Pak Budi atau dua-duanya menjawab. Gantian aja Pak. Apakah Pak Wayan benar? aja, Pak Ya, Wayan itu. pertanyaannya udah jelas ya. Apakah benar kadar aci itu menentukan harga daripada singkong itu gitu? Apa istilah aci atau rapakasi atau apa istilahnya mungkin? Silakan Pak Wayan. Repaksi. Rapaksi ya. Ini untuk masalah singkong ya, kami juga di sini sebagai pengusaha dan petani. Jadi versi petani juga kami ngerti, versi pengusaha juga kami mengerti. Kenapa repaksi itu dipergunakan oleh perusahaan atau pabrik? Nah, repaksi itu kan ketemunya kadar. Kadar itu kan mengukur hasil pati yang akan jadi. Sehingga kadar pati itulah yang mengukur jadinya berapa. Singkong ini kita giling jadi berapa, kan seperti itu. Jadi karena dia mungkin ini kan, mungkin dari Pergub itu harga 13,50, potongan 15%, sehingga perusahaan itu menentukan kadar minimal 21 ke atas ataukah 24 ke atas. Itu kan tergantung perusahaan yang meminta. Jadi kadar itu kan menentukan kadar pati. Kalau dia beli kadar pati di bawah 20, secara otomatis dia tidak mampu untuk harga 13,50 potongan 15. Dia pasti rugi, kan seperti itu. Nah, jadi kita ini juga harus paham sebagai petani singkong dengan harga-harga yang ditentukan oleh perusahaan. Nah, di sini kan perusahaan dituntut oleh Pergub itu harga 13,50 potongan 15. Nah, mungkin pihak perusahaan tidak sanggup. Kenapa dia tidak sanggup dengan tanpa kadar? Karena menurut mereka dia rugi. Kira-kira seperti itu. Nah, kenapa dia bisa beli harga 800? Nah, mungkin itulah yang ketemu buat perusahaan. Gitu. Jadi ya memang adanya aturan baru ini semua jadi bingung, perusahaan bingung untuk mengikuti itu. Nah, setelah perusahaan bingung, perusahaan tutup. Nah, yang jadi bingung lagi petani mau jual kemana singkong kita. Gitu. Jadi ya ini yang harus kita carikan solusi bagaimana untuk mencari solusi yang terbaik. Perusahaan buka biar nggak rugi, kita juga petani biar nggak rugi, bisa jualan nyaman tanpa ada pungli di perusahaan. Itu kalau menurut saya seperti itu. Terima kasih Pak. Pak Wayan, jadi ada juga pungli ya. Maksudnya itu pungli di mana itu Pak? Ya kalau menurut seperti yang disampaikan tadi, mungkin pungli di pabrik. Kayak yang disampaikan oleh Pak Sukirno tadi. Oh, contohnya itu gimana Pak? Konkretnya itu nggak apa-apa ngomong aja nggak apa-apa. Konkretnya, yang penting jangan mengada-ada gitu. Konkretnya gimana itu Kalau di pabrik? punglinya kan yang jelas begini, pungli itu bukan dalam arti dipungli di kadar, bukan. Pungli itu kan diproses bongkaran, artinya orang misalnya nih di perusahaan ini ada mobil 200 unit yang mengantre. Bisa nanti yang belakang bisa bongkar. Nah, itu disebut pungli bongkaran namanya. Jadi dia duluan. Yang antri 3 hari belum bongkar, yang antri 1 hari udah bongkar. Punglinya di situ. Oh, ada perlakuan istimewa gitu ya. Padahal dia sebenarnya itu kalau ikutan antri dia di belakang, tetapi karena sesuatu dia jadi depan gitu ya. Ya, cuman itu saja. Kalau pungli yang lain belum pernah saya dengar. Nggak ada. Yang jelas Mungkin seperti itu itu. mungkin inisiatif daripada si pemilik singkong itu ada yang Iya. Nah, itu kan pemilik kita nggak singkong bisa. menawarkan. Iya ya ya rumit juga sih ya. Jadi memang kenapa di Iya. antri mobil itu kapasitas olah dari pabrik itu sekian ton per jam atau apa terus datang book itu ya mau tidak mau antri gitu ya. Ya Iya. itu bisa kita pahami lah. Karena Jadi masalahnya begini, Pak. Kenapa dia bisa numpuk di satu pabrik?
Karena perusahaan itu tidak tidak rata bukanya. Misal di sini ada perusahaan 8, nanti yang 3 tutup, yang 3 buka. Nah, sehingga barang yang ada di wilayah ini jadi numpuk 3 pabrik itu gitu loh. Ya, ya, Sehingga terjadilah penumpukan barang. ya, ya, ya. Kalau perusahaan itu dia buka semua, saya yakin nggak mungkin sampai 3-4 hari, paling 2 hari itu udah lama. Itu. Oke, betul. Kira-kira seperti itu, Pak, Ya, ya, yang ya. saya tahu. Unik juga ya. Oke, mungkin teman-teman yang lain ada yang mau nanya, silakan. Ada yang mau tanya teman-teman yang lain lagi. Jadi ya udah jelas itu ya faktanya sebenarnya kalau yang terjadi di Lampung ini sebenarnya tidak terlalu Habis itu lagi pasang ini. apa Pak? Silakan Pak. Halo. Kelihatannya antara kelihatannya antara petani dengan pengusaha ini tidak ada komunikasi ya. Ya. Kapan itu petani singkong itu demo tahun berapa itu Pak ya? Rame-rame itu di Lampung. Kalau demo itu di bulan 8 udah mulai demo, Pak. Bulan 8 2025 itu. Oh, Di maka 2024 ya, 2024. jadi udah setahun ya. Ya, Ketika itu dulu harga singkong berapa Pak? Sampai petani demo. kalau sebelum demo itu harganya 1.050. Dia Hmm. refaksinya 30, Pak. Hmm. Itu titik terendahnya 1.050 terendah. Tapi sempat harga 12, refaksi 30%. Itu tanpa kadar kalau dulu. Kalau sekarang dia Hmm. menggunakan kadar semenjak ada demo di bulan 9 kemarin, Hmm. di 2024. Hmm. Sebenarnya yang Itu. menguntungkan bagi petani itu, maksud saya menguntungkan yang wajar lah ya. Sebenarnya rafaksi itu berapa, kemudian harganya berapa. Secara umum loh ya, jadi kita itu bukan menentukan, kita ini secara umum dengan harga sekian, rafaksi sekian sebenarnya baik perusahaan maupun petani sudah bisa sama-sama jalan gitu. Menurut Bapak berdua berapa Pak? Menurut pengalaman loh ya, ini kita tidak harus begini, tidak harus. Menurut pengalaman Bapak berdua. Yang ditanya siapa nih? Saya apa Pak Budi? Dua-duanya Pak, Pak Wayan sama Pak Budi. Kalau keinginan harga petani gitu yang dimaksud nih. Iya, dan Ya, rofaknya kalau berapa? kalau saya pribadi sebagai petani, Hmm. tertinggi potongan 30 aja udah jalan untuk sementara waktu. Harga 13.50 tanpa kadar pati, dia potongan refaksinya 30%. Hmm. Bagi petani sudah oke. Kenapa? Udah oke. Kenapa saya memilih itu untuk sementara waktu ini? Kenapa? Kita biar bisa menyelamatkan barang-barang kita yang sudah Sudah siap mau panen ini. panen. Ya, Hmm. kalau kita untuk menuntut harga 13.50 potongan 15, mungkin disetujui, mungkin dilakukan, entah itu kapan, kan itu. Pertanyaannya kan entah itu kapan. Hmm. Kan menyandra semua. Perusahaan tidak berani, petani nggak bisa jual singkong. Nah ini kan ujung-ujungnya semua pada rugi. Iya, iya. Ya semua rugi, ya pemerintah juga rugi, gitu. Semua rugi, nggak ada yang untung. Buntung sama buntung, bukan untung. Nah, ya, makanya kan di sini mencari solusi. Kalau memang itu pihak perusahaan mau beli harga 13.50 potongan 30 tanpa kadar, nah saya setujunya di situ. Hmm. Itu udah untung lah petani. Bagi petani pada umumnya dapat menerima situasi yang demikian ya, pada umumnya ya. Walaupun Ya, kita tidak pastikan semuanya ya. kira-kira seperti itu, Pak. Oke, Pak Budi, gimana Pak?
Pak Budi di mana nggak ini ya? Terlempar ya. Baik, mungkin dari Ketua Umum Pak Hasrat ada yang mau ditanya Pak, disampaikan. Nah, ini Pak Budi udah masuk lagi nih. Ya silakan Kita Pak. dengar aja dulu Pak. Oke. Kita dengar aja dulu Pak, dari petani. Mungkin ini kita harus besok atau lusa Pak, kita ke Menko Polkam, kita mendiskusikan ini dulu di Menko Polkam, karena ini masalah kalau regulasi di tingkat gubernur kan sudah keluar Pak, yang disebut tadi Pergub ya, mengenai ketetapan harga. Nah, cuma sekarang pabrik ini tutup, nah, tidak menjalankan itu kan. Nah, tentu nanti besok kita bisa konsultasi dulu Pak. Saya lagi cari formulasinya nih. Tapi ada pertanyaan saya, kira-kira berapa petani ini Pak yang tergabung di dalam singkong ini Pak? Maksudnya gimana? Yang di dalam singkong ini kan kemarin kan Bapak kan banyak melakukan unjuk rasa ya di DPR saya lihat ya, termasuk di Kementan juga menyusun apa namanya kesepakatan lah. Nah, itu berapa Pak luas lahan atau petani yang terhimpun di dalam singkong ini Pak? Kan tentu jadi itu juga sebagai bahan kita Pak Santiamel. Ya, ya. Bisa mengerti Pak Wayana sama Pak Budi pertanyaannya, berapa potensi inilah luas lahan singkong sih di seluruh Lampung kurang lebih lah berapa ya, dan produksinya berapa kira-kira? Itu maksudnya. Nah, kalau itu saya ditanyakan masalah luas lahan ataukah produksinya, jelas kami tidak tahu Pak. Kami kan petani. Jadi kami tidak tahu. Yang jelas kalau untuk di Lampung Tengah itu sangatlah luar biasa potensi singkong itu. Nah, kalau untuk di Lampung yang lain, Lampung Timur, Lampung Selatan, ataukah Lampung Utara, ataukah Mesuji, kami tidak tahu masalah itu. Nah, masalah demo kami juga tidak ikut. Kami berserah mau seperti apa yang terbaik, itu kami tidak ikut. Yang jelas seperti itu yang saya tahu, Pak. Pak Wayan, kalau di Lampung Tengah kurang lebih berapa luasan di sana Pak? Luasan apa lahan singkong yang menanam singkong di tempat Bapak? Lampung Tengah ya Bapak ya? Ya, saya Lampung Tengah. Ya, berapa Pak? Kalau di Lampung Tengah untuk luasan singkong itu saya yang jelas tidak bisa menghitung Pak, karena luas sekali wilayah Lampung Tengah. Itu hampir 80% kayaknya ya petani singkong ya. Kalau skalanya di Lampung Tengah itu ya 80% ke singkong. Kalau menurut berita itu Lampung Tengah itu 77.000 hektar itu. Itu data. Nah, itu kami nggak tahu itu, Pak. Secara umum 77.000 hektar ya. Per hektar kurang lebih berapa itu Pak? Hasil singkongnya. Kurang lebih lah. Ya kalau 20 sampai 30-an ton. Oh, 20 sampai 30. Jadi rata-rata taruhlah 25 ton gitu ya. 20 ton lah rata-rata. Oke. Baik, nggak apa-apa. Jadi di Lampung Tengah itu ya, berapa? 77.000 tadi ya? 77.000 atau 7.700? 77.000 hektar itu Pak. 77.000 itu 2024 tuh data itu. Gila ya, besar sekali ya. Gimana? Ini berapa ribu petani nih Pak? 77.000 nih. Ramai sekali itu. Yang antri itu Pak. Semua tanam singkong itu Pak.
77, enggak, maksud saya kalau 77.000 luas lahan apa tanam jagung itu ya berapa ribu orang itu ya. Saya mau menghitung berapa ribu kalau 77.000 ini satu pun nggak ada yang jalan, kira-kira menderita kan? Dikali Lampung tiga Tengah gitu. batas dengan Pringsewu juga Pak, itu Singkong Pak. Saking lebarnya Lampung Tengah itu Pak, wilayahnya. Jadi begitu Pak Hasrat, dampak sosial ekonominya ya tidak apa dia tidak main-main ya. Kita bicara Lampung Tengah aja 77.000, taruhlah 70.000 ditanam itu, ya. Itu berapa di situ petani terlibat? Berapa itu potensi ekonomi yang mandek di situ gara-gara pabriknya tutup gitu? Gampang aja menghitungkan dengan kapasitas apa produktivitas rata-rata 25 ton per hektar. Tinggal hitung aja. Jadi duit mati di situ udah terbuang hangus gitu. Ibarat ini kan membakar uang ini ya, uang dibakar gitu. Luar biasa ya. Jadi ya dibakar ini Pak. Kalau ini nanti sampai misalnya musim apanya lewat, busuk dan segala macam, membakar duit kan. Betapa bodohnya pemerintah kalau ini dibiarkan begitu loh. Bodoh sekali tuh. Uang di depan mata dibuang atau dibakar gitu. Menurut saya sih ya, menurut saya. Tapi luar biasa itu. Silakan Pak yang lain Pak mau kasih saran atau apa informasi tambahan Pak silakan. Jumlah pabrik tadi berapa Pak Wayan? 77 ya? Iya, 77. Itu di seluruh Lampung ya? Lampung Tengah aja itu tadi. Oh, Lampung Tengah aja tuh. Waduh. Iya. Oke, oke. Silakan yang lain mungkin. Menurut Pak Taufik Adri, ya seluruh Lampung itu 251.000 hektar tanam singkong. Seluruh Lampung ini. Menurut Pak Seluruh Taufik Lampung. Adri. Ya, seluruh Lampung. Yang lebih 251.000 hektar. Ya. Jadi kalau di Lampung Tengah ini berarti kurang lebih 30% daripada seluruh Lampung itu. Luas itu, besar itu Lampung Tengah itu. Silakan Pak, ada yang lain Pak untuk bisa informasi tambahan karena kita seperti yang dibilang Ketum nanti kita mungkin akan ke Polkam. Tolong kami dibantu data-data Pak, tolong dibantu gitu. Jadi kami juga ke sana tidak dengan data yang kosong ataupun dengan data yang tidak valid. Jadi tolong dibantu JPPN oleh petani atau juga siapapun yang dari Lampung sana supaya ada solusi ya, supaya ada solusi. Jadi kalau ini tuh 251 kali 25 itu berapa ton ini jadinya kan? 22 juta ton apa? 22 juta ton apa? Sampai nggak ya 22 juta ton ini? 25 ton kali 251.000 kali sekian. Waduh, duit itu. Silakan teman-teman yang lain ada yang mau nanya, silakan Pak. Ya, ini Pak, ini tambahan aja nih, mungkin ya permintaan dari petani terus yang terpenting di jangka waktu dekat ini solusi bagaimana biar petani itu biar bisa cepat panen singkongnya karena ini udah waktunya panen, harusnya udah mulai berganti tanaman itu. Jadi itu harapan dari petani dan juga pelaku usaha gitu Pak mungkin. Ya, bukan hanya sekedar cepat panen, tapi ada yang nampung gitu ya. Jadi mungkin Nah, bukan itu. harapan Bapak, juga harapan buruh, yang punya armada, yang punya harapan semua orang, Pak, termasuk kita Banyak, semua. Ya. Jadi bukan hanya sekedar cepat panen, tapi cepat panen, cepat ditampung juga dan cepat dibayar kan. Kan itu yang ya. baik, baik Pak Budi. Terima kasih itu aspirasinya kita tampung. Eh, Selain yang lain-lain, silakan Bapak Ibu, teman-teman yang lain sebelum kita akhiri nanti pada jam 9 pas apabila perlu kita tambah. Ini udah jam 8.51.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, saya dari Lampung juga. Saya bukan petani, tapi peneliti lah ya, menganalisa ya. Nama Oh, saya Makfiro dari ya Pak, Lampung. silakan. Kalau menurut pengalaman saya sih, kalau waktu kita ngobrol-ngobrol dengan pengusaha-pengusaha itu, di Lampung ini memang potensi petaninya bagus. Tetapi terkadang belum waktunya panen, itu sudah dipanen. Contoh saja kemarin kita ketika sergap gabah yang kemarin yang kita awasi dari JPPN, itu ketika sergap gabah bulog, itu kan kita head itu 6.500. Kemudian petani itu ada yang 1 bulan lagi belum waktunya panen, dipanen itu lagi hijau-hijau itu kan, karena mengejar harga gabah 6.500. Begitu juga dengan petani kelapa. Waktunya belum matang sampai bahasanya sampai kering, mereka sudah panen itu Pak. Nah jadi kan kadar minyaknya kurang. Nah disitulah pengusaha kadang-kadang tipu, di situ ada permainan seperti itu. Begitu juga singkong mungkin kan, belum waktunya panen, itu sudah dipanen. Makanya seperti itulah untuk pengawasan kelompok-kelompok tani itu diharapkan apa namanya menstandarkan itu waktunya panen itu kapan kan gitu. Jangan sampai belum waktu panen sudah dipanen, pengusaha juga yang rugi itu. Kan Ya. seperti itu karena harga kan sesuai dengan head gitu kan. Ada harga standar gitu kan. Jangan sampai merugikan. Ya pengusaha benar kata Pak Santi Mersilalahi tadi, pengusaha tidak mau dirugikan gitu kan. Petani Ya. ketika ya betul itu. Nah, itu tadi ketika kelapa belum waktunya dipanen. Memang petani di Lampung ini kata kawan-kawan yang Cina itu, yang punya marga-marga mereka, petani Lampung ini sangat bagus gitu kan, kayak kelapa di Kalianda kan di Lampung Selatan itu sangat bagus. Kemudian dari Tenggamus pisang, pisang itu banyak yang tidak laku, yang dari Tenggamus itu pisang dari Tenggamus tuh, Bu Rika. Tetapi terkadang pisangnya lagi muda udah ditebang gitu kan, belum waktunya panen karena mengejar harga yang mahal. Nah, seperti itu. Jadi, pengondisian seperti kelompok tani itu, ya maksudnya bukan kelompok tani. Kemudian apa namanya, dari Kementerian Pertanian yang apa namanya, pegawai pertanian, itu kerjaannya apa kan gitu kan. Apa keliling-keliling aja kan gitu. Ya itu. Jadi seperti itu. Permasalahan seperti itu. Kadang dan juga bicara pertanian, bicara pupuk gitu kan. Pupuk di pertanian itu petani susah mendapatkan pupuk. Terkadang pupuk yang dipegang mungkin ada anggota polisi yang punya tani, kemudian tidak tani lagi. Punya terkadang terhambat sampai 2 tahun tidak terdistribusikan, gitu kan? Karena harus melalui KTP yang memasukkan RDKK dan gitu seperti itu. Jadi yang kendala-kendala di lapangan ini terkadang tidak respect pegawai-pegawai pertanian, penyuluh-penyuluh pertanian gitu kan. Contoh saja kemarin Tanggamus itu pupuk harga itu sampai harga head di sini sampai 135.000. Kemudian saya diskusikan itu sampai turun lagi harga itu. Seperti itu, tapi permasalahannya ada petani yang tidak bisa menebus kelompok taninya. Nah, kan pupuk subsidi tersebut harus menggunakan pemodal juga lah, modal gede lah Pak ya, gitu kan. Ya nggak bisa diambil dari pemerintah itu kalau nggak menggunakan modal besar. Jadi seperti itu, kadang-kadang kelompok tani juga nggak bisa nebus pupuknya Pak. Ya terhambat juga petani-petani kecil itu kan. Nah, gitu. Nah, begitulah ya, bicara harga mungkin sebagai pengamat ya yang di lapangan seperti itu yang terjadi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Mak Piro ya. Em, Semakin menguatkan dugaan kita ya. Jadi sebenarnya ini faktornya ini banyak.
Ya, faktor nyamannya dan menyelesaikannya ini tidak cukup dengan mengeluarkan regulasi atau peraturan ini itu. Akar masalahnya tidak terselesaikan. Ya, saling percaya antara petani dengan pengusaha juga perlu dibangun. Petani juga harus jujur kan gitu ya. Pengusaha juga harus jujur dan jangan main tipu-tipu. Kalau orang Papua bilang jangan main tipu-tipu gitu kan. Jadi gara-gara harga bagus, belum waktunya juga sudah dini. Tetapi sebenarnya Pak ya, peranan pemerintah di sini untuk menjamin itu kedua belah pihak supaya bekerja dengan baik. Kan ada apa alat-alat uji, ada alat ini diberi. Ya, kalau pembinaan seperti yang Bapak bilang itu walau alam bisa lah Pak, keliling-keliling aja kerjanya kan, yang penting dapat duit. Apakah melakukan pembinaan juga belum tentu. Jadi memang apa namanya itu pat gulipat gitu ya merupakan tali temali yang rumit rumit. Tetapi kalau bagi kita sebenarnya JPPN tidak serumit itu asal dipotong itu, dipotong di mana simpul-simpul yang membuat kerumitan itu. Nah itulah nanti tugas daripada JPPN Pak yang insya Allah bisa dilakukan dengan baik. Dengan tujuan apa? Saya membantu petani aja. Ya, kalau Tani Mart itu beda lagi nanti urusannya. Jadi masukan dari Pak Makpiro Lampung ini Pak, ini di segala sektor pertanian terjadi model begini. Di segala sektor, bukan hanya singkong ini, gitu ya. Jadi ini yang memang kita menjadi pikiran kita bersama di negara ini, masa hal-hal begini harus tidak bisa diatasi gitu loh. Ya, jadi ini adalah masukan yang sangat bagus pada apa pertemuan kita pada malam hari ini. Kami dari JPPN tentu tidak berjanji akan menyelesaikan begini begitu ya. Semuanya itu kita berikhtiar ya, insya Allah. Tapi masukan dari Pak Wayan, dari Pak Budi, dari Pak Makpiro, sama Sukirno tadi itu ya semakin memberikan keyakinan kepada JPPN bahwa apa yang selama ini dipikirkan itu kurang lebih sama dan semakin dikuatkan dengan fakta di lapangan yang berdasarkan cerita bapak-bapak berdua bekerja sama Makpiro sama Pak Sukirno tadi. Ya Pak ya begitu. Jadi luar biasa nih Pak. Dan kita tetap nanti berkomunikasi walaupun tidak melalui Zoom. Ya Pak Wayan, Pak Budi sama Pak Makfiro ya. Tetap kita berkomunikasi. Dari saya itu kalau tidak ada lagi pertanyaan dari teman-teman petani, saya akan kembalikan kepada host ya Bu Sudarti. Masih ada Bapak Ibu? Cukup, cukup. Oh, cukup silakan saya kembalikan ke Bu Sudarti. Silakan Bu Darti. Baik, terima kasih Bapak Jubir Insinyur Santiamer Silalahi. Terima kasih telah memimpin Zoom Meet pada malam hari ini. Saya sampaikan juga terima kasih banyak kepada Bapak Budi dan juga Bapak Wayan selaku narasumber pada malam hari ini juga. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu militan anggota eh militan daripada JPPN, Jaringan Petani Pesantren Nusantara yang ada di beberapa provinsi di Indonesia. Usai sudah Zoom Meet pada malam hari ini, terima kasih banyak atas sharing pengalamannya dari seluruh petani Jaringan Petani Nusantara. Di sini saya sebagai host pada malam hari ini mohon maaf atas segala kekurangan. Bila mana ada salah tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sampai jumpa untuk Zoom Meet berikutnya. Next, mudah-mudahan kita dapat dipertemukan lagi. Mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya sesi dokumentasi